Oke, sekarang kita akan bahas uraian. Yeay. Kita bahas ya. Pak John senang membuat teka-teki. Jika kamu bagi umurku dengan 2, maka akan diperoleh sisa 1, katanya. Kemudian, jika kamu bagi umurku dengan 3, atau 4, atau 5, juga akan diperoleh sisa 1. Berapakah umur Pak John? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari umur Pak John gitu ya. Berapa nih? Nah, Pak John di sini lagi buat teka-teki nih gitu ya. Nah, di mana tebakan yang pertama itu adalah jika kamu bagi umurku dengan 2, maka diperoleh sisa 1. Berarti kan umurnya Pak John ini kita akan bagi dengan 2 kan. Sisanya adalah 1 gitu. Jadi di sini kita misalkan umur Pak John gitu ya. Adalah X gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan X dibagi 2, sisanya adalah 1 gitu ya. Nah, kemudian jika gitu ya, ini salah ketik ya. Jika kamu bagi umurku dengan 3, 4, atau 5, juga akan diperoleh sisa 1. Ya, berarti X dibagi 3 sama dengan X dibagi 4 sama dengan X dibagi 5, di mana ini sisanya 1. Ini sama dengan ini menandakan sisanya ya, bukan nilainya gitu. Kalau dia dibagi ya pasti bakal beda kan. Nah, gitu. Aku kasih tanda panah deh, supaya nggak keliru gitu teman-teman semua. Oke, berarti dari sini kita akan menentukan nilai X itu berapa. Nah, di sini kalau menentukan total gitu ya, dari pembagian sisa, itu adalah hasil dikali pembagi ditambah sisa gitu ya. Jadi teman-teman perlu mencatat ini gitu ya. Nah, gimana kalau kita lihat X di sini adalah totalnya gitu ya. Jadi ibaratnya gini, hasil itu kita misalkan H gitu ya. Nah, hanya di sini pasti akan beda-beda gitu ya. Pasti akan beda. Nah, sehingga dari sini ya, kalau misalkan dia dibagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5, berarti kita buat aja H1, H2, H3, H4, H5 gitu. Nah, sehingga kalau misalkan X gitu ya, untuk hasil yang pertama kan kita nggak tahu berapa ya. Nah, katakanlah H1. Terus dikali pembaginya adalah 2, ditambah sisanya adalah 1. Berarti 2H1 ditambah 1 sama dengan X gitu ya. Terus bagian yang kedua juga gitu. Kalau ada kalau ada ini dia dibagi 3 gitu ya. Berarti langsung aja ini 2-nya kita ganti 3. Jadi 3H2 gitu. Ditambah 1 sama dengan X. Nah, gitu ya. Terus yang ini kita tinggal ganti aja ini gitu. Kan polanya sama ya. Jadi ibaratnya gitu. Jadi kayak 4H3 ditambah 1 sama dengan X gitu ya. Terus yang ini 5H4 ditambah 1 sama dengan X. Nah, konsepnya seperti ini gitu ya. 1, ada persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Lalu dari sini coba kita perhatikan bahwasanya ini tuh sebenarnya kalau misalkan kita kurangkan gitu ya persamaan pertama dengan yang kedua, berarti kan gini. 2H1 ditambah X, ditambah 1 ya. Sama dengan X, terus 3H2 tambah 1 sama dengan X. Nah, ketika dikurangkan, ini akan menjadi 0 gitu. Terus yang ini 2H1 dikurang 3H2 ditambah 0 sama dengan 0.
Nah, ini kan berarti ya sama dengan 0 gitu ya. Ya, terus ini jumlahnya 0 ya berarti ya dirinya sendiri. 2H1 kurang 3H2 sama dengan 0. Berarti pindah ini ke kanan, berarti 2H1 sama dengan 3H2. Berarti eh, berarti dari sini kita dapatkan, oh berarti H1-nya adalah 3/2H2. Berarti hasil pertama adalah 3/2H2. Nah, eh, dari sini gitu juga kita menentukan ini eh, pengurangan antara ini dengan yang ini gitu. Jadi ibaratnya gini, teman-teman bisa mengurangkan ini dengan yang ini, terus 2 dengan 3, terus 3 dengan 4, sampai semuanya kalian kurangi sesuai dengan kombinasinya. Ujung-ujungnya nanti ya hasilnya bakal gini. Ini akan sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini gitu. Jadi 2H1 sama dengan 3H2 sama dengan 4H3 sama dengan 5H4. Nah, sehingga dari sini coba kita cari KPK-nya gitu loh. Antara 2, 3, 4, dan 5. Berapa nih? Waduh, coret. KPK-nya adalah yang pertama 2, berarti 2. Kalau yang 2, yang 3, berarti 3. Kalau 4, berarti 2 kuadrat gitu ya. Berarti yang kepake pasti ini kan. Ini nggak bakal kepake. Terus yang keempat itu adalah 5. Berarti 5. Berarti ini kita kalikan gitu. 3 kali 4 kali 5. Berarti sama dengan 60 gitu. Nah, lalu kita tambahkan dengan 1. Gitu. Jadi 60 tambah 1 sama dengan 61. Nah, berarti X-nya adalah 61. Ibaratnya gitu. Coba deh, kalau misalkan 61 ya, dibagi 2, ya pasti sisa 1 nggak sih? Terus 61 bagi 3, berapa? Oh ya, sisa 1 juga. Dibagi 4 juga sisa 1, dan dibagi 5 juga sisa 1. Ya berarti umur Pak John adalah 61 tahun, gitu ya. Nah, itu untuk cara aku, gitu ya. Cara aku kayaknya cukup ribet gitu ya. Tapi ya, aku pakai logika aku sih untuk ngejawabnya gitu. Oke, kalau dari bukunya gitu ya, konsepnya juga sama gitu ya. Eh, Dimana kalau dari bukunya kayak gini. Jadi N itu adalah totalnya, ibaratnya N itu adalah umur dari Pak John gitu ya. Di mana N itu adalah 2A tambah 1. Nah, di mana 2A ini kita ibaratnya adalah K tambah 1. Jadi ibaratnya 2A itu sama dengan K gitu. Itu juga N-nya ketika dia dibagi 3 kan juga bersisa 1 gitu kan. Berarti 3A tambah 1. Berarti 3A ini dianggap menjadi K tambah 1 gitu. Supaya ini mirip gitu polanya gitu. Ini kan tambah 1 tambah 1. Berarti nanti semuanya tambah 1 gitu. Terus N-nya 4. Oh ini 4. Oh ini 3B ya, sorry. Terus ini 4C tambah 1. Jadi 4C ini dianggap juga K, berarti K tambah 1. Terus satu lagi adalah 5D tambah 1. Berarti K tambah 1. Jadi 4C sama dengan K, 5D sama dengan K. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai K-nya supaya tinggal ditambah 1. Nah, berarti ya ini dicari KPK-nya. Berarti 2, 3, 4, 5 gitu. Tinggal dicari KPK-nya berapa gitu. Dan kita udah dapat nih KPK-nya tadi kan 60. Nah, berarti K-nya ini adalah 60 gitu. 60 tambah 1 adalah 61 gitu. Nah, penjelasan dari bukunya cukup simpel gitu ya. Nah, tapi penjelasan aku ya semoga dipahami gitu ya.
walaupun cukup sulit gitu ya dari simbol-simbolnya, tapi secara konsepnya teman-teman harus mengingat ini. Total sama dengan hasil kali pembagi tambah sisa. Nah, eh, sebelumnya juga aku ada ingetin juga kan buat teman-teman semua, kalau ngebahas soal kayak gini yang ada pembagi sisanya, kalau nggak belajar modulo, berarti belajar polinomial sisa. Nah, ya setidaknya belajar ini gitu ya di materi kuliah untuk modulo yang eh, polinomial sisa di SMA. Nah, cuman yang di SMA itu kayak versi XY-nya gitu. Nah, kalian bisa belajar di salah satunya gitu ya, mau modulo atau ini gitu. Tapi kalau yang untuk soal kayak gini, dia itu lebih mengarah ke eh, ke polinomial sisa. Nah, gitu. Jadi ya, gak apa-apa sih kalau kalian mau latihan gitu ya. Hitung-hitung ya, waktu SMA nanti ya kalian udah jago lah matematikanya gitu. Gitu. Oke.